Halo, kali ini ini merupakan video pertama ya. Video pertama dari kelas Canva. Nah, di sini kita akan bahas tentang tampilan dari aplikasi Canva itu sendiri. Setelah Anda daftar menggunakan sebuah email lalu login, nah ini adalah halaman depan dari situs Canva ataupun aplikasi Canva. Nah, kita mulai dari sebelah kiri. Ada beberapa menu di sebelah kiri di sidebar. Ada menu beranda. Di menu beranda itu seperti ini. Di sini ada apa? Ada pintasan ya. Semua mau buat presentasi, jadi langsung pilih template-nya aja di sini. Ini ada contoh-contoh desain yang sudah pernah saya edit, ataupun nanti suatu saat Anda mengedit sesuatu akan muncul di beranda. Kemudian kita lanjut ke menu proyek. Di menu proyek itu merupakan kumpulan dari desain-desain yang telah kita buat. Jadi kita bisa memanage atau mengatur desain-desain kita ke dalam beberapa folder. Gunanya pertamanya agar rapi ya. Dan yang kedua agar memudahkan kita jika suatu saat kita akan menggunakannya. Ataupun kita mau edit kembali ataupun kita gunakan kembali template-nya. Dan kita hanya butuh mengganti beberapa elemennya saja. Ini contoh menu proyek yang di dalamnya sudah ada beberapa folder. Ini ada folder. Nah, di sini ada folder portofolio yang berisi 13 item. Kemudian di sini ada logo. Nah, seumpama kita mau menambah yang baru, cukup add new, kemudian folder. Itu. Selanjutnya menu template. Nah, template ini banyak sekali template yang ada. Ada bisnis, sosial media, education, video, dan seterusnya. Seumpama kita mau pakai yang education, kemudian kita pilih, lalu kita ganti elemennya, seperti teks, gambar, ataupun frame-nya. Tentang elemen akan kita bahas di video khusus yang membahas tentang elemen. Lalu kemudian ada menu brand. Nah, brand ini sebenarnya sebaiknya seumpama kita bekerja dan kita mau cepat ya menentukan warna atau menentukan jenis huruf ataupun kita butuh logonya. Jadi di brand kita sudah kumpulkan itu semua. Jadi memudahkan kita mengakses ataupun menggunakannya. Ini contoh brand yang sudah ada. Ini kita buat sendiri ya. Contoh kita mau menambah lagi, kita klik add new. Add new, kemudian nama brand kitnya apa. Lalu seumpama sudah jadi begini jadinya nih. Di sini ada logo, kemudian ada warna, ada font, jenis huruf, kemudian ada foto, grafik, icon. Nah, ini bisa kita upload dari komputer kita. Jadi suatu saat kita mendesain sebuah, contoh kita ngedesain sebuah flyer. Nah, ketika kita mendesain sebuah flyer, seumpama kita butuh logo atau warna, nah kita sudah punya brand sendiri. Nah, kita nggak perlu lagi mencari warna lain, cukup buka di menu brand. Lagi pula, brand itu menentukan identitas dari bidang yang kita geluti. Jadi, sebaiknya memang mulai dari logo, warna, font, ataupun icon-icon yang kita gunakan, tetap konsisten. Jadi, dengan konsisten, orang akan mengingat identitas dari brand produk kita, begitu. Selanjutnya ada apps, menu apps. Ini sebenarnya aplikasi pihak ketiga ya, yang bekerja dengan Canva. Selanjutnya ada Dreamlab. Nah, Dreamlab ini fungsinya seperti AI ya. Jadi kita bisa generate gambar di sini. Di sini hanya di sini khusus untuk gambar. Nanti ada di menu lain lagi kita bisa mengenerate email video berdasarkan teks yang kita input. Jadi dengan kata lain itu namanya adalah prompt. Jadi semakin spesifik prompt yang kita gunakan akan semakin bagus gambar atau video yang dihasilkan. Begitu. Nah, jadi
ketika menggunakan Dreamlab ini gunakan prompt yang bagus. Semakin itu tadi yang saya katakan, semakin spesifik, semakin lengkap, semakin banyak detailnya itu semakin bagus ya. Selanjutnya di menu kita kembali ke home. Nah, selanjutnya itu di sini ada setting, ada pengaturan. Ini pengaturan akun kita ya. Nah, di sini ada what will you be using Canva for? Untuk apa sih Canva ini? Nah, kita bisa pilih sebagai student kah, atau sebagai teacher, atau sebagai sebuah perusahaan. Tergantung ya tujuan Anda menggunakan Canva. Kemudian connect social account. Nah, ini akun Google. Kemudian tema. Ini tema dark, gelap, light, putih, agak terang ya. Kemudian kita pindah ke login dan security. Login dan keamanan. Nah ini. Seumpama kita mau menggunakan password bisa ya. Kita atur passwordnya. Lalu di sini to add a password to your account for the first time, you will need to see the password reset page, so we can verify your identity. Jadi kita password reset dulu. Jadi klik ini kalau kita mau pasang password. Tapi seumpama kita hanya menggunakan Canva di satu perangkat, sebenarnya ini nggak butuh ya. Apalagi perangkat kita hanya kita yang menggunakannya. Jadi kita nggak butuh password. Selanjutnya ada sign out from all device. Jadi ini maksudnya seumpama kita menggunakan Canva di beberapa perangkat. Jadi kita takut ketika kita keluar dari perangkat, akun kita tidak sign out secara otomatis. Jadi kita aktifkan ini. Ya, jadi kita aktifkan ini. Dengan mengaktifkan ini, maka ketika kita menggunakan Canva di perangkat lain, begitu kita keluar, maka dia akan otomatis sign out dari perangkat tersebut. Jadi ini lebih kepada untuk dari segi keamanan lah ya. Selanjutnya ada message preferences. Nah, jadi ini adalah pesan-pesan apa saja yang bisa dikirimkan pihak Canva ke kita. Nah, sebelum kita atur apa saja yang mau kita dapatkan, informasi apa saja yang mau kita dapatkan dari Canva, ini kita aktifkan dulu, open it. Nah, ini, ya, kemudian opt in. Kemudian ini anytime, weekly, atau monthly, atau senyapkan. Kalau weekly, mingguan, monthly, bulanan, ini kapan saja. Jadi terserah mau kapan. Kemudian ini bisa dipilih. Kalau ini what's new, apa yang baru dari Canva. Jadi apapun itu fitur-fitur yang baru akan dikirim ke kita. Seumpama kita nggak mau, ini cukup di nonaktifkan semua buttonnya. Selanjutnya di sini ada ini tim. Ini sebenarnya tim ini maksudnya seumpama nih kita mau membentuk sebuah tim. Jadi kita undang dulu ya beberapa email ke tim kita. Jadi ketika kita bekerja, kita bisa share dan mereka pun bisa lihat langsung hasil kerja kita di akun mereka. Itu maksudnya ya. Tapi kalau Anda bekerja secara mandiri atau individual yang nggak perlu kita aktifkan tim ini. Oke, sekian mengenai tampilan dari Canva. Kita lanjutkan ke video selanjutnya.